Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang membawakan judul Mengapa Pasien BPJS Terkadang Mendapat Pelayanan yang Kurang Baik. Simak penjelasannya. Guys, lihat tuh, ada orang yang baca buku, kita samperin kali ya. Kau lagi baca apa sih? Oh, aku lagi baca tentang BPJS. BPJS itu apa sih? BPJS itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, lembaga pemerintah yang dibentuk untuk menyediakan jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Visi BPJS adalah memastikan pemenuhan kebutuhan dasar yang bagi setiap peserta dan keluarganya. Oh gitu kak. Nah, aku juga mau jelasin tentang perbandingan layanan antara pasien umum dan pasien BPJS. Analisis dari Metro TV menunjukkan perbedaan signifikan dalam reaksi tenaga kesehatan terhadap pasien umum dan pasien BPJS. Pasien BPJS sering mengalami yang namanya proses yang lebih rumit Oh gitu. dan waktu tunggu yang lebih lama yang dapat membuat mereka merasa kurang diperhatikan. Studi menunjukkan bahwa 50% pasien BPJS merasa puas dibandingkan dengan 52,5% pasien umum. Namun, perbedaannya nyata muncul dalam dimensi kendalaan, responsivitas, dan jaminan, di mana pasien umum mendapat pelayanan yang lebih baik. Oh gitu kak. Ya makasih ya kak. Oh iya, sama-sama. Selanjutnya, realitas pelayanan publik di Indonesia. Pasien BPJS seringkali mengalami diskriminasi dalam pelayanan kesehatan, seperti yang terlihat dalam 109 kasus yang dicatat oleh BPJS Watch pada tahun 2022. Diskriminasi ini mencakup pemberian obat yang tidak sesuai, readmisi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan antrian yang lebih lama dibandingkan pasien umum. Para ahli kesehatan seperti Timbul Siregar dari BPJS Watch menyatakan bahwa diskriminasi ini disebabkan oleh tarif INACA BGS yang rendah dan tidak adanya kenaikan sejak 2016, serta praktik rumah sakit yang mengutamakan pasien non BPJS untuk keuntungan finansial. Robert Naendi Janweng dari Ombudsman RI menambahkan bahwa diskriminasi ini melanggar hak konstitusional pasien untuk mendapatkan pelayanan yang setara. Selanjutnya, masalah besar dalam sistem BPJS. BPJS Kesehatan menghadapi beberapa tantangan serius, termasuk defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 20 triliun pada tahun 2024. Defisit ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah klaim layanan kesehatan yang melonjak dari 252.000 klaim per hari menjadi 1, juta klaim per hari. Kenaikan ini terjadi seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan BPJS. Kenaikan iuran menjadi opsi yang dipertimbangkan untuk mengatasi defisit, namun belum ada kenaikan sejak 2020. Meskipun seharusnya iuran dapat disebabkan setiap 2 tahun, dapat disesuaikan setiap 2 tahun. Penghapusan kelas BPJS juga menjadi isu penting, di mana kebijakan ini menjadi tujuan untuk meratakan layanan, tetapi berpotensi meningkatkan beban bagi peserta kelas bawah. Pelayanan kesehatan yang terkesan diskresioner muncul ketika rumah sakit lebih memilih pasien non BPJS yang mengalami non BPJS karena tarif yang tinggi. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam kualitas pelayanan antara pasien umum dan pasien BPJS. Sekian, terima kasih.
Dan contoh kasus nyata di mana pasien BPJS mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan yang tepat terjadi di Rumah Sakit Samarinda, di mana keterlambatan penanganan pasien BPJS menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan oleh prioritas yang diberikan kepada pasien umum dibandingkan dengan pasien BPJS, yang mengakibatkan perilaku diskriminatif dan kekurangan perhatian dari tenaga kesehatan. Seorang warga yang mengalami pengalaman pahit dirawat mengungkapkan bahwa ia harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan obat yang dibutuhkan. Ia merasa tidak ada kepastian dalam prosedur pelayanan dan seringkali diberitahu bahwa obat diperlukan habis, meskipun sebenarnya tidak demikian. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, ia melaporkan pengalaman buruknya ke BPJS Watch dan mengadvokasi agar pihak rumah sakit meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan pasien BPJS. Pengalaman ini mencerminkan tantangan sistemik yang dihadapi oleh pasien BPJS dalam menghadapkan pelayanan kesehatan yang setara. Sekian dari saya. Dan solusi-solusi potensial untuk memperbaiki sistem pelayanan BPJS, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi: 1. Transformasi mutu layanan. BPJS Kesehatan perlu fokus pada penyederhanaan dan percepatan proses pelayanan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. 2. Peningkatan koordinasi. Memperkuat kerjasama antara BPJS, pemerintah, dan fasilitas kesehatan untuk mengoptimalkan akses dan kualitas layanan. 3. Sosialisasi dan edukasi. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam program JKN serta prosedur pelayanan yang berlaku. 4. Pengembangan sistem penanganan keluhan. Membuat mekanisme penanganan keluhan yang sistematis dan transparan untuk meningkatkan responsivitas terhadap masalah yang dihadapi peserta. 5. Peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan. Memastikan bahwa fasilitas kesehatan memiliki sumber daya yang memadai untuk menangani pasien BPJS dengan baik. Peran Kementerian Kesehatan dan BPJS sendiri sangat penting dalam hal ini. Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan kesehatan berjalan dengan baik. Sedangkan BPJS harus berinovasi dalam pelayanan dan memperbaiki sistem agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, konklusi dan saran. Memperbaiki sistem pelayanan BPJS sangat penting untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan pelayanan yang lebih baik, semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Saran praktis untuk masyarakat. 1. Edukasi diri. Masyarakat harus memahami dan hak kewajiban sebagai peserta BPJS agar dapat memperjuangkan hak mereka. 2. Pelaporan masalah. Aktif melaporkan masalah, pengalaman buruk atau masalah yang dihadapi kepada BPJS atau lembaga terkait. 3. Partisipasi dalam forum. Bergabung dalam forum atau kelompok diskusi untuk berbagi pengalaman dan solusi terkait pelayanan BPJS. 4. Advokasi. Mendorong perbaikan melalui petisi atau dukungan terhadap kebijakan yang menguntungkan peserta BPJS. Dengan langkah-langkah ini, masyarakat dapat berkontribusi dalam membangun sistem pelayanan BPJS yang lebih baik dan transparan, serta mendorong pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Kesimpulannya, BPJS Kesehatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk diskriminasi dalam pelayanan, defisit anggaran, dan perbedaan perlakuan antara pasien BPJS dan pasien umum. Pentingnya memperbaiki sistem pelayanan BPJS adalah untuk memastikan keadilan dan akses yang setara bagi semua masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas.